Silly. You're being silly. Halo semua, kembali lagi bersama kita, Tempe Family. Bagi yang belum tahu, nama aku Lintang dan saat ini kita tinggal di Kurdistan, Irak. Saat ini aku akan bercerita sedikit atau sharing gimana caranya aku menidurkan Mas Bas secara teratur, atau gimana sih caranya kita membuat anak tertidur secara teratur. Karena sebagai seorang guru, performance anak itu bisa dilihat juga dari perilaku tidur. Oleh karena itu, tidur yang teratur itu juga dapat menyebabkan anak lebih konsentrasi dan meningkatkan kualitas kerja otak. Mas Bas saat ini berusia 2,5 tahun dan semenjak dia berusia 9 bulan atau saat itu lebih tepatnya ketika kita pindah ke sini, kita sudah menerapkan tidur terpisah. Tujuannya supaya meningkatkan kualitas tidur Mas Bas dan juga membuat Mas Bas tidur lebih nyenyak. Yang pertama dan terutama adalah rutinitas. Aku akan ngulang-ngulang terus masalah rutin karena ini penting banget. Sama halnya kita ngasih tahu anak berulang-ulang dan anak pun juga harus melakukan sesuatu berulang-ulang. Jadi rutin. Fleksibel itu boleh, tapi kalau terlalu fleksibel, anak malah jadi bingung dan malah nggak ngerti yang mana sih yang harus diturutin. Untuk Mas Bas sendiri, rutinitas tidur kita itu biasanya mulai dari mandi, sikat gigi, bersih-bersih dari kotoran yang ada selama seharian main. Nah, setelah mandi tentu saja kita pakai piyama dan juga untuk Mas Bas masih pakai popok bayi sekali pakai. Lalu setelah itu kegiatan-kegiatan lain seperti berdoa, membaca buku, dan juga hal-hal lain seperti menyalakan lampu tidur, mematikan lampu, dan lain-lain yang kalian bisa tambahkan juga dalam rutinitas kalian. Dan tidak lupa ucapan-ucapan selamat tidur seperti sampai jumpa besok atau ketemu besok lagi ya, you're doing great today. Kata-kata positif yang kalian bisa ucapin malam itu. Yang kedua, perbanyak aktivitas di siang hari. Di video sebelumnya, aku pernah menyebutkan kalau kita itu menghindari gadget. Karena menurut aku, Mas Bas belum berada di usia yang membutuhkan gadget. Jadi, tanpa gadget, aku memperbanyak aktivitas ke aktivitas fisik. Biasanya aku bawa ke playground atau aku main loncat-loncatan, main ini, main itu, dan banyak menggunakan gross motor atau motorik kasarnya dia. Tapi ketika misalnya aku mau dia untuk fokus atau aku mau suasana yang tenang, maka aku pakai kegiatan-kegiatan lain seperti puzzle atau lacing dan kegiatan-kegiatan lain yang mengasah motorik halusnya dia. Kegiatan-kegiatan ini tentu saja menguras energinya dia sehingga dia bisa tertidur dengan lelap dan proses tidurnya pun juga lebih gampang. Di sini orang tua tentu saja harus berperan lebih kreatif. Nah, yang ketiga, biasanya aku suruh Mas Bas untuk ambil mainan kesukaannya dia. Dan tentu saja nggak ketinggalan selimut kesayangan yang dinamain dia Kini. Apalagi untuk awal-awal ditinggal sendiri, biasanya kita pakai mainan ini sebagai temen tidurnya dia. Aku akan bilang misalnya, oke, mama bobok di sebelah ya, kamu nanti ditemenin sama Kini, atau kamu nanti ditemenin sama traktor ya. Dan itu nggak masalah, karena tujuannya memberikan rasa nyaman untuk dirinya sendiri. Selanjutnya 10 minute rules atau peraturan 10 menit. Rules ini biasanya digunakan untuk anak-anak yang baru banget belajar bobok sendiri. Untuk menggunakan rules ini harus konsisten dan harus sedikit tega. Rulesnya gampang banget. Jadi gini, pertama, ketika ditinggal pertama kali, anak biasanya nangis. Nah, kita kasih waktu untuk kita sendiri selama 10 menit aja.
Jadi kita biarin dia nangis, kita bisa ngunci diri kita di kamar atau kita pindah ke kamar sebelah. Pokoknya kita yakin dulu dia ada di tempat yang safe atau di tempat yang aman. Walaupun dia nangis, walaupun dia guling-guling, kita tahu dia aman dan kita berada di sebelah. Nah, ketika sudah 10 menit dan dia masih nangis, kita bisa keluar sebentar, kita bilang, "Dek, mama cuma di sebelah ya, ini jamnya bobo, dedek bobo ya," sambil kita bawa dia pulang ke kamarnya dia atau ke tempat tidurnya dia. Lalu kita tinggal lagi. Nah, kita ulang terus selama 10 menit. Biasanya nggak lama kok, setelah itu nanti dia akan kecapean sendiri dan bobo. Kalau misalnya menurut kalian 10 menit itu terlalu lama, oke, kita kurangin sedikit, mungkin 5 menit pertamanya, lalu kita tambah waktunya sedikit demi sedikit. Tapi jangan terlalu sering, kalau 3 menit lagi kita balik lagi, nanti yang ada anak malah nggak bobo-bobo. Karena kalau misalnya kita suka bolak-balik, siapa sih yang bisa bobo? Yang terakhir, kita set waktu tidur yang sama setiap harinya. Jadi waktu tidur yang sama itu mempengaruhi juga organ-organ tubuh dia untuk bekerja dengan schedule yang sama atau jadwal yang sama. Kalau Mas Bas sendiri jam 7.30 dia biasanya udah mulai menguap dan dia udah capek dan dia udah minta bobo atau minta mandi. Kita emang agak strict untuk masalah tidur karena menurut kita itu hal yang paling penting untuk perkembangan anak. Hal-hal ini tentu saja akan berbeda ketika anak sakit. Karena kalau anak sakit, situasi dan kondisinya tentu saja berbeda. Kalau misalnya sakit, kita mungkin bisa agak sedikit dilonggarkan. Cuma tidur tetap penting. Oke, itu tadi sharing dari kita. Semoga bermanfaat buat kalian semua, apalagi kalian yang suka perang kalau misalnya nyuruh anak tidur. Tonton terus sharing kita yang lain dan gimana cara kita mendidik Mas Bas atau pola-pola asuh tertentu yang kita lakukan untuk Mas Bas. Dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video-video kita yang lain. Jangan lupa di like dan komen video kita. Bye-bye!